Selamat pagi, apa gracias semuanya. Hari ini kita ketemu lagi dalam renungan Abah. Hari ini Sabtu 15 Agustus 2026. Saya lagi jadwal komplek perumahan. Tuh bisa dilihat perumahan beraneka macam bentuk, baik jendela maupun atapnya. Saya tadi jalan dari sana, saya sempat bertanya, penasaran untuk aslinya gimana ya, apakah seperti ini untuk asli ya. Ini lagi direnovasi untuk asli rumahnya ini. Karena udah begitu banyak direnovasi, jadi apakah ini bentuk aslinya. Nah, setelah berjalan cukup jauh, akhirnya saya menemukan satu rumah yang sudah hampir rubuh ini. Nah, ini saya yakin, saya pastikan inilah bentuk asli rumahnya. Bentuk jendelanya ya seperti itu. Nah, teman-teman, renungan hari ini saya beri judul, siapa yang jadi tuannya. Yang menarik ya, bacaan hari ini kita ada di Lukas. Ya, Lukas 3 ayat 23 berbunyi, ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun, dan menurut anggapan orang ia adalah anak Yusuf, anak Eli, dan seterusnya, anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Menarik ya. Nah, kitab Lukas ini mirip dengan analogi rumah tadi yang barusan kita lewat. Saya tadi katakan senang menemukan bentuk awalnya itu. Jadi sama dengan Adam, Yesus juga lahir dari roh. Dan karena hukumnya proses untuk jadi manusia setelah itu harus lewat rahim seorang perempuan, maka sang firman pun harus lewati proses ini. Yesus bisa saja muncul secara tiba-tiba, tapi itu jadi melawan hukumnya sendiri. Tadi saya udah katakan, Lukas ini seperti mengulangi kisah Adam. Kita tahu bahwa Adam yang awal itu diceritakan akhirnya melanggar perintah Tuhan. Kita tidak diberitahu detail ceritanya, tapi kita akhirnya diberi tahu Adam dan Hawa memakan buah yang terlarang. Artinya mereka melawan Tuhan. Ya, jadi cerita Lukas memulai seperti mengulangi kisah Adam itu. Lewat Yesus, kisah ini diulang, atau kalau kita menganalogikannya seperti ujian ulang remedi dan tuntas dikerjakan oleh Yesus yang notabene dikerjakan Bapa sendiri, sang firman itu. Apa yang menjadi poin utamanya? Teman-teman, kita bisa baca di Lukas 4 sewaktu Yesus
setelah berpuasa dibawa ke padang gurun untuk dites. Jadi Lukas 4 ayat 3 berkata, lalu berkatalah iblis kepada, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Nah, ini mirip sebenarnya teman-teman dengan kisah Adam waktu di Taman Eden. Ada interaksi dengan iblis yang waktu itu dikatakan mengambil rupa seekor ular. Kita tidak diberitahu detail bagaimana komunikasi mereka yang akhirnya membuat Hawa, kemudian Adam menuruti apa yang iblis katakan. Nah, kita kembali lagi dalam kisah Lukas tadi ya. Iblis berkata, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Nah teman-teman, ini bukan soal Yesus bisa atau tidak bisa menjadikan roti dari batu itu. Kita tahu Yesus sangat bisa, karena segala sesuatu dijadikan oleh Dia sendiri. Kita bisa lihat di Yohanes 1 ayat 3. Dan Kejadian 1 ayat 3. Kejadian 1 ayat 3 berkata, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Jadi terang itu dijadikan oleh firman. Kemudian kita bisa lihat di Yohanes 1, dan menariknya pas di ayat 3. Demikian dikatakan firman, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, sang firman tadi, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah, jadi jelas sekali Yesus pasti sangat bisa menjadikan batu menjadi roti. Tapi kenapa tidak Yesus lakukan? Karena ini masalahnya adalah Yesus tidak mau mendengar, menuruti kata iblis. Jadi jelas ya, Adam yang pertama itu gagal, dan Adam yang kedua yang diwakili oleh Yesus berhasil. Nah, ada satu poin menarik yang bisa kita perhatikan dari kisah ini sebenarnya teman-teman, yaitu bagaimana cara iblis berkomunikasi. Iblis itu kan roh, jadi pasti komunikasinya terjadi sesama roh. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia roh kita dikatakan lewat manusia roh inilah iblis berkomunikasi. Jadi dia bisa memasukkan intimidasinya, dia bisa berbicara, memasukkan ide-idenya lewat orang-orang yang ada sekitar kita. Karena itu banyak sekali kemungkinan intimidasi itu berhasil masuk dan mempengaruhi pikiran kita, yang pada akhirnya mempengaruhi cara kita mengambil keputusan. Ya teman-teman, dari cerita sederhana ini kita bisa menyimpulkan untuk mengerti
bahwa hati-hati, intimidasi iblis itu bisa masuk lewat banyak cara. Teman-teman dekat kita, keluarga yang terdekat, atau apapun. Jadi persoalannya kembali lagi, siapa yang jadi tuannya. Oke, pagi demikian renungan singkat ini, semoga menjadi bahan perenungan dan berkat buat kita semua. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.